Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala aidan fi'atul ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddatul muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih, bismillahirrahmanirrahim. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fil amal ila rabbil alamin fa uhibbu an yarfa'u amali wa ana shaimun. Al hadis sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan kepada kita banyak nikmat, sehingga seandainya kita mau menghitung seluruh nikmat Allah, la tuhsuha, pasti tidak akan mampu menghitungnya. Di antara sekian nikmat yang perlu kita syukuri, yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat inilah kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kanan kita dibalas oleh Allah sebagai amal baik atau pahala, dan setiap langkah kaki kiri kita mudah-mudahan menjadi kifarat dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'utnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menyontoh dan meniru jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, sebelum khatib menyampaikan judul khutbah pada kesempatan siang yang singkat ini, siang Jumat yang singkat ini, khatib senantiasa berwasiat khusus bagi khatib sendiri dan umum bagi hadirin yang hadir pada kesempatan siang Jumat ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa, karena dengan titel inilah insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sedang jamaah Jumat yang bahagia. Adapun judul khutbah pada kesempatan siang Jumat yang singkat ini, khatib akan mencoba membahas atau mengetengahkan sebuah judul tentang keutamaan bulan Sya'ban. Masyiral muslimin sedang jamaah Jumat yang bahagia, sebagaimana khatib bacakan tadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihil amal ila rabbil alamin fa uhibbu an yarfa'u amali wa ana shaimun. Akhrajahu Ahmad wa Nasai. Hadirin sedang jamaah Jumat yang bahagia, ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW
mengenai pribadi Rasulullah yang dilihatnya selama bulan Sya'ban dia terus-menerus berpuasa. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban." Maka dia menjawab, "Itulah bulan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia karena dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan tersebut diangkatnya seluruh amalan selama 1 tahun. Dan aku ingin ketika amalku diangkat atau disetor kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa." Masih muslimin sedang jamaah Jumat yang bahagia, disinilah hikmah bulan Sya'ban. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak puasa kita. Apalagi hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 13 yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. 3 hari berturut-turut, 13, 14, dan 15. Kebetulan nisfu Sya'ban jatuh pada malam minggu. Maka ketika kita berada di malam nisfu Sya'ban, dalam hadis lain diterangkan, "Idza kanat nisfu min Sya'banin kumu lailuha wa sumu naharuha." Rawahu Tirmidzi. Apabila kita memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka malamnya kita dianjurkan untuk sholat malam dan siangnya berpuasa. Kenapa? Karena ada di situ Allah Subhanahu wa taala memandang seluruh makhluk, yaitu bertepatan pada malam ke-15, yaitu malam minggu nanti. Apa hadisnya? "Yatlullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfirul jami' khalqihi illa lil musyrikin aw sakhinin." Pada malam itu Allah memandang dengan pandangan rahmat kepada seluruh makhluk, yaitu bertepatan pada tanggal 15 Sya'ban. Maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya kecuali 2 orang yang berbuat kesalahan pada waktu itu. Yang pertama adalah orang yang berbuat musyrik, dan yang kedua adalah orang yang bermusuhan sampai hari ini. Kita lihat baru-baru saja menyelesaikan pesta demokrasi seminggu yang lalu. Mungkin di sana sini berbeda partai, berbeda orang yang kita kedepankan, sudah barang tentu ada permusuhan, percik-perciknya masih ada. Maka khatib mengajak kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada kesempatan siang Jumat ini, marilah sama-sama kita saling mengislahkan. Percuma kita sholat, zakat, puasa, haji, seandainya kita hablum minannas dan hablum minallah masih sangkutan. Hablum minallah masih berbuat musyrik, masih percaya kepada batu akik yang di dalamnya ada khodamnya misalnya, masih percaya kepada keris pusaka, masih percaya kepada penglaris pelet, kekebalan dan lain sebagainya. Kalau ini masih dipelihara, percuma saja kita sholat, karena itu tidak akan diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang bermusuhan sampai hari ini. Maka sebelum tanggal 15, marilah sama-sama kita saling mengislahkan. Jangan sampai nanti siap Ramadan, setelah hari raya baru kita salaman. Bagaimana kita mau mendulang amalan kita, pahala kita di bulan Ramadan kalau kita masih ada sangkut paut dengan sesama manusia? Masih muslimin sedang jamaah Jumat yang bahagia. Intinya di bulan Sya'ban ini Rasulullah menganjurkan kepada kita, yang pertama memperbanyak puasa, yang kedua memperbanyak salat malam, yang ketiga memperbanyak infak dan sedekah, dan yang keempat memperbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan sisa waktu yang singkat ini kita bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut, dan mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban kita bisa mengantarkan amalan kita kepada Allah dengan amalan yang sempurna. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin sedang jamaah Jumat yang bahagia. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita sebagai wasiat terakhir dari khutbah yang singkat ini,
Khatib akan membacakan surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian kepada ampunan Allah yang disediakan bagi mereka surga yang seluas langit dan bumi, dan di dalamnya mengalir sungai-sungai, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik di waktu luang maupun di waktu sempit. Jangankan di waktu luang, di waktu sempit pun kita dianjurkan untuk berinfak dan sedekah. Dan infak dan sedekah bukan hanya difokuskan kepada materi saja, akan tetapi pikiran, ide, dan saran yang baik untuk membangun kebaikan-kebaikan itu juga dimasukkan dalam sedekah. Kemudian wal kadiminal ghaidha, memaafkan kesalahan orang lain sesuai dengan anjuran Rasulullah tadi dalam hadisnya. Maka sebelum tanggal 15, khatib mengajak kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada kesempatan siang Jumat ini, marilah sama-sama kita mengislahkan, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita memasuki tamu agung bulan Ramadan, kita bisa mendulang keuntungan, yaitu pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang terakhir, wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain, dan termasuk orang-orang yuhibbul muslimin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah sebagai terakhir dari khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa ikum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.